Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lapar? Harus meriah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya lemes, ya. Bapak-bapaknya mbah rame tadi ya. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, walaupun toh malam, semangat tetap harus gitu dong ya. Walaupun toh malam, biasanya kan udah makan kan, ngantuk, masih ngantuk, masih lapar, nemen kalian itu. Ya, sudah kenal saya? Belum kenal? Pertanyaan saya, di pantimu ada TV enggak? Makanya gak kenal saya padahal saya selalu ada di TV loh. Di Indosiar pernah ada sinetron judulnya Azab. Ya. Duh. Pemeran utama loh. Pemeran utamanya Aman di Azab itu. Gitu ya. Makanya di panti harus minta mau difoto mbak, saya difoto dulu ya. Tangan saya seperti ini biasanya kalau difoto. Sudah, coba suwi-suwi ya. Hai. Hello. Ya, teman-teman sekalian. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Ada yang dari Madura enggak di sini? Reng Madura ngacungkan kaki tangan. Yang Madura. Ya. Dek, orang Madura pasti satu ganteng. Pasti orang Madura ganteng enggak? Itu tuh aku sih ngomong nih. Orang Madura pasti ganteng, cakep, apalagi? Kalem, ya, anti carok gitu ya. Orang Madura pasti gitu. Beda dengan orang Solo ya. Beda dengan orang Solo sana. Oke teman-teman sekalian, hari ini malam ini saya diamanai untuk menyampaikan tentang ada tadi profil kader Muhammadiyah. Profil kader Muhammadiyah. Nah, di sini ada ini. Ada gambar ini. Saya yakin kalau kader Muhammadiyah pasti tahu dong ya. Masing-masing gambar di layar itu. Ini seragamannya siapa nih? Siapa? Bu, siapa Bu? IPM. Pak, siapa Pak? IPM. Apa IPM? Ikatan Pekerja Muhammadiyah. Pelajar. Oke. Kemudian yang ini IMM apa? Ikatan Maling apa? Mahasiswa Muhammadiyah. Benar. Kemudian ini apa nih? Pemuda Muhammadiyah. Terus satunya nih NA. Apa NA? Nasyiatul Aisyah. Kemudian nih apa HW? Hizbul Watan. Nih sudah tahu semua? Saya pulang. Lah, gue ngerti lah. Ngapain? Oke. Ya. Kader, apakah kader itu? Teman-teman sekalian, satu,
Saya perkenalkan bahwa saya juga kader Muhammadiyah berangkat dari bawah. Saya belum minta ditepuk tangani. Kalau saya minta tepuk tangan untuk saya, nanti tepuk tangan ya. Awas kon gak tepuk tangan hari ini. Saya, mana yang panti asuhan Muhammadiyah Pamekasan? Jong, siapa ketua panti nanti Jong? Pak Wardi, tanyakin Pak Wardi kenal dengan Pak Ari dia. Kenal kok ya Ben? Kenal, di mana tahu? Oh kembali ya. Bener kok Jong. Perasaan ganteng yang ngisi kemarin itu di sono? Hah? Teman-teman sekalian, saya alumni dia dari Panti Asuhan Muhammadiyah Pamekasan. Tepuk tangan untuk saya. Ganteng-ganteng gini nih anak panti loh ya. Yang ya, saya alumni dari Panti Asuhan Muhammadiyah Pamekasan, keluar tahun 1996. Kemudian pindah ke Jember. Ya. Dan ternyata saya jodohnya orang Jember gitu. Orang Madura nggak gelem sama saya gitu ya. Katanya orang Madura terlalu ganteng, makanya orang Madura nggak mau sama saya. Nggak layak untuk buat orang Madura, layaknya untuk orang Jember. Apakah kader itu? Siapa kader? Ayo, siapakah yang disebut kader itu? Saya ingin jawaban satu kata. Kita, Anda semua adalah kader. Pertanyaan saya, yang aktif di IPM ngacungkan tangan. Wow, jujur loh ya, IPM. Yang aktif di HW. Wow, ini banyak nih. Yang aktif di Nasyatul Aisyah. Yang aktif di Asia? Belum, Bapak. Oh, belum ya? Belum. Oh, belum. Enggak, saya kan kalau ada berarti saya tanya anaknya berapa gitu ya. Gitu ya. Ada enggak dari sini yang NA siapa? Oh, NA, Dek. Ma ada iya banyak. Oh, jangan guna, jangan. Nah, siapakah yang disebut kader itu? Kita. Panjenengan semua, kalian semua adalah kader Muhammadiyah. Kenapa? Karena Anda semua sekarang berada di salah satu Aumsos Muhammad. Dia harus tahu itu. Apa fungsi kader bagi Muhammadiyah? Yo. Nopo rek fungsi ini kan? Bener. Terus lagi penerus. Terus yang kedua. Hah? Iya, jalan pemimpin menerus, Cong. Apa? Hah? Peneruskan perjuangan. Tahu enggak lagu IPM? Ayo nyanyi lagu IPM. Refnya saja. Iya. Menjalin ukhuwah di dalam ikatan pelajar Muhammadiyah, terampil berilmu, berakhlak mulia, pelopor dan pelangsung, penyempurna amanah. Ayo, apa tadi? Pelopor dan pelangsung, penyempurna. Saya tanya, apa kader itu? Pelopor, pelangsung, penyempurna, amanah. Ya, itu saja jawabanmu. Oke, kenapa lo? Bener enggak? Kader itu sebagai pelopor, pelangsung, penyempurna, amanah siapa, Nak? Muhammadiyah.
Bagaimana profil kader itu kita nanti terangkan. Nah, profil seperti ini nanti ya. Menerangi, gitu ya, sebagai pelita. Nah, surat An-Nisa ayat berapa? Baca Jong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya Jong. Artinya apa ya? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ada yang bisa menjelaskan dari ayat ini? Mana yang harus kita garis bawahi? Dan hendaklah takut kepada Allah. Berarti harus jadi orang yang ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hendaklah gitu ya, takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Apa anak-anak yang lemah? Tadi sudah disampaikan oleh Pak. Ayo. Memberikan motivasi bagaimana kalian harus menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang cerdas, pribadi yang transformatif. Pak siapa? Pak Mulyana, gitu ya. Saya yakin putra-putri Muhammadiyah di depan saya ini adalah orang-orang pilihan. Amin. Adalah orang-orang yang transformatif, amin. Orang-orang yang akan berhasil, amin. Semuanya saya doakan minimal jadi doktor semuanya. Ya, anak panti bisa jadi dokter. Tadi siapa yang ini? Mbak siapa yo? Anak panti juga bisa jadi dokter. Saya anak panti juga bisa jadi dokter. Semoga amin. Tadi doanya ya. Siapa yang ngomong profesor tadi? Saya amini. Amin ya Allah, gitu ya. Nah, di belakang mereka anak-anak lain yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Masya Allah teman-teman sekalian ya. Lanjut. Nah, sekarang pengertian kader, yaitu orang-orang yang terpilih dan terlatih. Anda semua adalah orang-orang yang terpilih. Anda semua hadir di sini sebagai anak-anak yang sudah terlatih. Kenapa saya sampaikan sudah terpilih? Karena teman-teman sekalian, ada banyak orang di luar sana, generasi muda di luar sana yang tidak berkesempatan ya mengembangkan diri dalam sekolah formal gara-gara mungkin ekonominya lemah, gara-gara menjadi anak yatim dan piatu. Tapi Anda adalah menjadi orang pilihan Allah yang dalam kondisi apapun masih bisa sekolah semua kan? Masya Allah. Dia. Kemudian tenaga inti. Kalian semua sebagai tenaga inti Muhammadiyah ke depan. Kemudian kelompok manusia yang terbaik karena terpilih tadi, ya, merupakan inti dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen. Makanya teman-teman sekalian, ketika Anda punya peluang untuk mengembangkan diri di organisasi siswa berbasis tadi IPM, maka itu jangan disia-siakan. Apa kata Rasul? Fissubani amraul ummah wa in taqaddamtum taqaddamat wa in ta'akhartum ta'akharat. Sesungguhnya ada di tangan generasi mudalah urusan umat di masa mendatang.
Sesungguhnya ada di tangan para ikatan pelajar Muhammadiyah, urusan Muhammadiyah di masa mendatang. Sesungguhnya ada di tangan mula, wahai putra putri panti asuhan Muhammadiyah, perkembangan, kemajuan dan dinamika Muhammadiyah ke depan. Fis subanih amra'il ummah wa in taqaddamtum taqaddamat wa in ta'akhartum ta'akharat. Jika hari ini kalian maju, maka majulah umat, maka majulah Muhammadiyah ke depan. Tapi mohon maaf adik-adikku sekalian, jika kamu mundur, sekolahnya kamu memble, sekolahmu kamu lemah, maka tunggulah kehancurannya. Masya Allah, bersyukurlah pada Allah, kalian masih bisa mengembangkan diri. Terus apa Pak pengertian kader Muhammadiyah? Tadi itu ya, dalam lagu Maras IPM sebagai pelopor pelangsung penyempurna. Sebagai pelopor pelangsung penyempurna amanah harus berdiri tegaklah, tampillah di muka, ikrarkan bersama IPM berjaya. Apa kata kuncinya di lagu itu? Kalian sebagai pelopor pelangsung penyempurna amanah sebagai kader Muhammadiyah harus berdiri tegak di depan. Masya Allah. Ini sebagai hasil dari proses pengkaderan adalah anggota ini yang diorganisasi secara permanen dan berkemampuan dalam menjalankan tugas serta misi di lingkungan perserikatan umat bangsa guna pencapaian tujuan Muhammad. Ada yang tahu hafal tujuan Muhammadiyah, ngatungan tangan. Berdiri. Berdiri. Apa tujuan Muhammadiyah? Sebutkan namanya ya. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyadi, asal saya dari Madura. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menegakkan dan menjunjung tinggi apa? Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar. Itulah yang akan dilanjutkan, itulah yang akan dipelopori oleh kalian semua ke depan. Dia pelopor pelanjut dan disempurnakan. Kenapa kok udah disempurnakan, Rek? Karena masing-masing periodisasi pasti ada kelemahan. Ya, masing-masing jenjang pasti ada kelemahannya. Oleh karena itu kader itulah yang akan melanjutkan, mentransformasikan, kemudian menyempurnakan. Gitu ya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin maka dialah yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin dialah orang yang celaka. Jawab cek bener salah, Cong. Kemudian barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin maka dialah orang yang mau yang rugi, celaka apa yang untung? Kalau kepingin jadi orang yang beruntung, jadilah orang yang hari ini harus lebih baik daripada hari esok harus lebih baik daripada hari itu ya. Tuh. Tujuan perkaderan Muhammadiyah terbentuknya kader Muhammadiyah yang memiliki ruh spirit serta mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di perserikatan dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa serta konteks global. Tuh, tujuan pengkaderan. Teman-teman sekalian, zamanku nanti tidak bisa menjadi zamanmu. Paham maksud saya? Zamanku hari ini tidak bisa menjadi zamanmu nanti. Zaman kakekku dulu, bapakku dulu, bahkan dulu pemimpin saya ketika di panti sangat berbeda dengan
Dulu tidak ada gadget, Lerek. Saya makan itu masak sendiri dulu di panti. Pertanyaan, ada ndak panti yang masak sendiri? Iya yang jeneng wedok le. Nduk. Jenenge wedok yang masak sendiri, yang laki saya tanya bapak-bapak. Ada enggak Pak yang masak sendiri? Bagus kalau gitu dong. Diajar mandiri berarti. Gitu ya. Dulu saya itu jalan kaki lah ke sekolah itu. Berapa kilo? PP itu kurang lebih 7 kilometer. PP, 7 kilo jalan kaki loh. Dari panti ke sekolah. Katanya manjada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'an. Allah tidak akan pernah merubah nasibmu kecuali kamu mau berubah dirimu. Mau maju apa mundur? Maju. Ya berubahlah. Jadilah kader yang sejati tadi. Sebagai pelopor, pelangsung, penyempurna amanah. Dan berdiri tegak di depan. Nah, fungsi kader, anggota inti penggerak organisasi. Teman-teman sekalian, berarti apa? Ketika Anda sebagai kader nanti, apa yang bisa Anda sumbangkan untuk Muhammadiyah? Nyumbang apa untuk Muhammadiyah yang bisa kamu lakukan hari ini? Tenaga, 1. Waktu. Pikiran. Doa. Apalagi? Perut ada kakanan melolor ya. Ayo tadi tenaga. Kalian kesini bagian daripada usaha. Bantu Muhammadiyah enggak kesini? Bagian kok. Iya enggak? Iya, dalam rangka mengembangkan kualitas kader Muhammadiyah yang militan bukan meletan. Gitu ya. Apa tadi? Waktu. Berapa jam satu hari untuk Muhammadiyah? Apa yang waktu kamu untuk Muhammadiyah untuk apa? Ngaji, betul. Terus belajar sekolah yang baik. Ya. Gitu ya. Kemudian apa lagi waktu tadi? Apa lagi? Ekonomi. Oh, belum ya, Nak. Nanti kalau kamu sudah jadi presiden, bantu Muhammadiyah yang banyak ya. Kemudian tadi doa, ud'uni astajib lakum. Bahkan katanya Pak Mulyana tadi, doamu itu amat diistijabah oleh Allah ya Nak ya. Berdoakanlah Muhammadiyah agar Muhammadiyah terus bisa mengembangkan organisasinya, bisa melaksanakan program-programnya dan tetap di jalan Allah. Ya. Kemudian berperan sebagai kader perserikatan umat dan bangsa. Anak-anakku sekalian, sebagai kader Muhammadiyah tidak sekedar menjadi kader Muhammadiyah ansih, tapi kalian juga menjadi kader umat, menjadi juga kader bangsa. Ketika menjadi kader umat, kader bangsa, Masya Allah, di pundakmu, di pundak kita itu menjadi tanggung jawab. Kalian punya tanggung jawab sekarang. Tanggung jawab apa sebagai kader? Tadi 1, pertama mendoakan, yang kedua belajar yang baik, ya, belajar yang baik. Kemudian yang ketiga apa tadi? Dan tenaga apa yang bisa kamu sumbangkan untuk lembaga di mana kalian sekarang lagi mengembangkan diri, ya, di Bantim bisa enggak menyumbangkan tenaga? Bisa dong, bersih-bersih bagian daripada nyumbang tenaga loh, ya. Bener ya? Wow. Kemudian berbasis gerakan. Ya. IPM gerakan tidak? IMM gerakan tidak? Nasihatul Aisyah nanti gerakan tidak? Aisyah gerakan tidak? Nah, gerakan artinya kita dimanapun kalian tadi berada, sebagai kader Muhammadiyah harus bergerak. Tidak pasif, harus aktif. Baik kalian yang di IPM harus aktif
menjalankan program dan misi perserikatan. Baik kalian itu di HW, aktif menjalankan visi perserikatan. Pun kalian di mana? Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Karena saya yakin kok, kalau dari rahim para bunda dan para bapak yang sangat luar biasa dimanapun kalian berada, kalian itu dilahirkan dari, saya yakin kok kalian bukan dari rahim orang Muhammadiyah. Benar ya? Tapi anak-anakku sekalian, insya Allah dengan belajar, tidak kenal maka tidak sayang. Sudah kenal enggak dengan Muhammadiyah? Insya Allah dengan berjalannya waktu kalian akan kenal. Profil kader Muhammadiyah minimal memiliki 4 kompetensi. Nih, yang pertama adalah kompetensi keberagamaan. Kompetensi keberagamaan. Nah, apa kompetensi keberagamaan yang harus dimiliki oleh kader Muhammadiyah? Kemurnian akidah. Ini ya, keyakinan berbasis tauhid yang bersumber kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan makbulah. Muhammadiyah, seluruh aktivitas Muhammadiyah, seluruh aktivitas ibadah Muhammadiyah, muamalah Muhammadiyah itu bersumber kepada apa nih? 2 hal. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah itu seluruh aktivitas dakwahnya, seluruh aktivitas sosialnya, seluruh aktivitas ibadahnya itu hanya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kader Muhammadiyah itu intinya apa? Saya tidak ngomong bid'ah loh. Apa? Belajar untuk tidak membiasakan diri. Contohnya apa? Contoh banyak kan? Contoh masih di rumahmu yang ada apa nak? Tahlilan ya. Bukan Muhammadiyah tidak suka tahlilan ya Dik ya. Tahlil, tahmid, tasbih, kemudian apa lagi? Itu wajib kita membiasakan diri gitu ya. Tapi kalau tahlilan dengan acara kematian itu yang Muhammadiyah tidak membiasakan diri. Karena tidak ada perintah dalam Al-Quran dan juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu. Gimana hadisnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah kita mau contoh siapa kalau kita tidak mencontoh Rasulullah? Ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketaatan beribadah. Senantiasa menjalankan ibadah mahdhah baik yang wajib maupun yang sunnah. Pertanyaan saya, jujur. Yang sholat 5 waktu ngacungkan tangan. Jujur. 5 waktu loh ya. Yang tidak ngacungkan tangan saya ini nanti. Alhamdulillah, berarti turun. Berarti jujur ya, 5 waktu ya. Kemudian yang membiasakan diri sholat malam ngacungkan tangan. Masya Allah, ada enggak yang membiasakan diri sholat malam nak? Semoga diistijabah segala doamu. Keinginanmu, cita-citamu, harapanmu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membiasakan diri sholat sebelum berangkat sekolah siapa? Sholat duha. Semoga diistijabah segala doamu nak ya. Hah? Di sekolah? Ya gak apa-apa, di sekolah siapa yang sholat duha? Semoga diistijabah segala doamu nak. Cita-citamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kader Muhammadiyah itu membudayakan ibadah. Yang membudayakan ibadah berarti kalau ibadah mahdhah itu ibadah yang wajib. Bagaimana para kader Muhammadiyah membudayakannya? Sholatnya tepat waktu, sholatnya tumani. Yang ketiga sholatnya meniru Rasul.
Ini Rasulullah. Jangan sholat lewat jalan tol gitu ya. Pokoknya yang penting joget. Ada loh ungkapan yang penting joget. Orang ngerti lagu nih, orang ngerti syairi, orang ngerti pencipta nih, sing penting gendeng iku jenenge. Sing penting joget, yang penting joget. Gak ngerti syairi, gak ngerti lagu nih, sing penting joget. Gendeng gak? Kader Muhammadiyah harus tahu. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Yang pertama, wahyu yang pertama apa? Membaca. Jujur, yang 1 bulan ini, jujur loh ya. Yang 1 bulan ini tamat membaca 1 buku siapa? Berdiri mas. Buku apa mas? Buku apa? Oh buku. Oh baguslah. Masya Allah. Tapi bagus juga pertama baca Al-Quran. Bener ya? Mas apa namanya? Aan. Dari mana mas? Pulung. Mana tuh? Oh Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, dalam beribadah kader Muhammadiyah itu tadi, waktunya paham gitu ya. Kemudian syariahnya paham. Dengan cara apa? Membaca. Saya sangat ini ketika suatu saat saya datang di acara konferensi internasional di Malaysia. Ada penelitian, ternyata dari 73 negara di seluruh Indonesia, seluruh dunia, 73 negara, ya 73 negara, Indonesia itu masuk urutan kedua. Dari bawah, kok sadar dirimu? Dari lemahnya urusan literasi, lemah urusan baca. Masya Allah. Makanya saya tanya, yang saya tadi 1 bulan baca buku ya, yang 2 bulan hafal, bukan hafal, hatam 1 buku siapa? 2 bulan. Saya breakdown lagi yang 1 tahun, tamat 1 buku siapa? Terus yang kamu baca apa? Hah? Novel. Anak panti asuhan Muhammadiyah baca novel. Mbak, nanti sampaikan ke seluruh pendamping ya, bahwa ternyata anak didiknya baca novel di panti. Insyaallah. Judulnya apa? Cinta terselubung dengan apa? Bau kencur urus bisa cinta-cintaan gue. Yang ketiga, keikhlasan, melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Apapun nak, pekerjaan kamu, aktivitas kamu, ibadah kamu akan bernilai ibadah ketika ikhlas. Gimana hadisnya? Innamal a'malu wa innama likum limri'in faman kana hijratuhu ilallahi fa hijratuhu ilallahi wa man hijratuhu lidunya au imra'atun yang fahijratuhu ila ma hajara. Menghafal semua gitu loh. Kader gitu ya. Tepuk tangan untuk para kader ini. Barang siapa, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatmu. Datang ke Unmuh Jember, ke Universitas Muhammad Jember malam ini karena Allah, maka dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika niatmu malam ini terpaksa, dapat ibadah enggak? Bisa menjadi ibadah tidak? Oleh karena robahlah niatmu malam ini. Beristighfar kepada Allah yang masih terpaksa. Jika niatmu datang ke sini biar ketemu dengan Aminah dengan Muhammad di depan ini, Aminah, mana Aminah ini? Aminah anaknya siapa? Hah? Aminah anaknya siapa tuh? Atta Halilintar, aku tahu dia. Sering nonton ini ya. Sering nonton infotainment. Oh diberitakan gitu, makanya tahu.
Ya. Ketika tujuan kita itu karena dunia atau usaha yang ingin diusahakannya atau tujuannya perempuan kamu datang ke suatu tempat, maka itu yang kamu dapat. Tapi dia tidak dapat pahala oleh Allah. Oleh karena itu, kader Muhammadiyah itu seluruh aktivitas hidupnya, ibadahnya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sidik, jujur dan dapat dipercaya. Kader Muhammadiyah harus jujur dalam segala hal. Apa yang disebut dengan jujur? Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berilah aku satu kata yang dengan satu kata itu aku menjadi ahli surga. Kata pemuda itu, benar kamu minta satu kata dan itu, ya, benar, iya. Kamu mampu melakukannya? Ya, satu kata. Apa kata Rasulullah? Jujur. Mau ngono ya Rasulullah? Iya. Cemen. Cemen. Pulang si pemuda. Pemuda itu ahli mabuk, ahli maksiat, ahli minuman keras, ahli cimeng, ahli macam-macam lah. Wes gak pernah ibadah. Pulang dari ketemu Rasulullah, pemuda itu di jalan ketemu dengan temannya. Gak adanya di sini ya, namanya anggaplah namanya siapa? Jangan Abdullah. Injan. Si Injan pulang dari Rasulullah, apa katanya? Ketemu dengan teman, Jan, ayo ngombe. Ayo wis, sudah lengkap minumannya. Ketika Injan mau ngambil minuman dia nggak ada di gelas. Duh, kalau aku ditanya oleh Rasulullah nanti, kamu masih minum? Berarti aku berbohong, berarti tidak ditaruhlah yang namanya minuman. Aku tidak mau minum lagi. Aku harus menjadi orang yang jujur. Ketemu dengan perempuan yang dia disukai. Ayo say, kita jalan-jalan. Pemuda kader Muhammadiyah itu akhirnya apa? Mohon maaf, saya masih belum muhrim. Ketemu lagi dengan temannya, ayo kita jalan-jalan untuk Jimeng. Tahu Jimeng ya? Oh, semoga nggak tahu. Ternyata apa kata pemuda itu? Berat ternyata menjadi orang yang jujur. Teman-teman sekalian, berat loh menjadi orang yang jujur. Pengasuh kalian itu tidak 24 jam melihat kalian, benar? Ya. Tidak 24 jam melihat kalian, tapi Allah 24 jam melihat kalian. Allah tahu di mana hatimu yang sebenarnya. Kan Allah persoalan hati kan. Memang pengasuhmu tidak melihat, tapi Allah yang melihat. Hati-hati. Amanah, komitmen dengan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap amanah. Selama kalian sebagai bagian penting di Muhammadiyah pasti memiliki amanah. Sebagai pelajar, ya kan? Amanah tidak? Amanah tidak? Alladzina walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Salah satu orang yang nanti akan menghuni surga Firdaus itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanahnya. Kalau kalian sebagai pelajar, belajarlah yang baik, yang jujur, yang istiqomah, yang komitmen. Sebagai anak asuh, ketika kembali ke panti asuhan, jadilah orang yang istiqomah dalam segala hal, ibadahnya, program-program panti untuk diikuti. Kan ada dinia kan di panti? Iya, jajan melulu Jong. Kemudian berjiwa gerakan, semangat untuk aktif dalam Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah itu adalah kader ketika dia berjiwa gerakan. Nggak enak di gym. Bagaimana mau maju? Isone turu mangan main. Ada enggak yang gitu? Pasti ada. Kader Muhammadiyah itu adalah kader yang aktif.
reaktif, kemudian tetap transformatif. Nah, 2, kompetensi akademis dan intelektual. Fatonah, kecerdasan pikiran sebagai ulul albab dalam berpikir, berwawasan dan menghasilkan karya pemikiran. Kader Muhammadiyah di samping aktif di organisasi, ya, hasil juga cerdas. Apa yang disebut dengan cerdas? Ya, Rek. Tadi itu ya. Berwawasan dan menghasilkan karya pemikiran. Allah memberikan kepada kita laqad kana laka wattini wazzaitun wa turisin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kita diciptakan oleh Allah sebagai sebaik-baik penciptaan. Panjenengan semua sebagai sebaik-baik penciptaan oleh Allah. Apa yang membedakan kita dengan joron, dengan kuda? Apa yang membedakan? Akal. Makanya dalam Quran, afala tafakkarun, afala lamun. Kalau kita sudah menggunakan akal pikiran kita, apa seharusnya fungsi yang harus dilakukan oleh manusia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalian percaya bahwa kalian masih umurnya masih panjang gitu? Bahwa usiaku masih muda. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Ajal itu tidak nunggu tua, ya. Ajal itu tidak menunggu sakit banyak, ya. Kalau lihat beluluk, tahu beluluk ya? Buah kelapa yang banyak jatuh yang mana? Yang masih pencit ya. Ada yang setengah, ya usia-usia remaja lah. Ada yang namanya buah kelapa itu udah menghitam, udah kecoklatan tapi gak jatuh-jatuh juga. Sama dengan manusia. Oleh karena itu urusan mati, urusan ajal itu Allah, prerogatif Allah. Tidak menunggu sakit dan tidak menunggu tua. Ya. Kemudian tajdid, pembaharuan dan berpikiran maju. Tajdid, teman-teman sekalian, gerakan tajdid pembaharuan. Maka di Muhammadiyah terkenal dengan gerakan pembaharuan. Kita itu pemurnian ajaran. Kader Muhammadiyah ketika melihat ketimbangan, ketika melihat ketidakadilan, maka salah satunya dalam urusan khilafiyah itu juga harus menjadi bagian penting dalam bagaimana teman-teman belajar untuk satu membaca tadi. Jangan sampai kita mudah mengkafir-kafirkan orang juga nggak boleh gitu ya. Bagaimana menolak sebuah kebiasaan budaya di masyarakat itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak menyebabkan orang lain satu merasa tersinggung dengan kita. Ya. Kemudian istiqomah, konsisten. Kader harus istiqomah, konsisten. Jadi jangan ini, apa katanya ini, kata Rasul itu, fa inna khaira amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu, sebaik amalan itu yang istiqomah walaupun toh sedikit. Fa inna khaira amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik itu amalan yang istiqomah walaupun toh sedikit. Contoh, yang membiasakan diri sholat 2 rakaat sebelum sekolah. Itu terus dipupuk, dilestarikan loh Rek ya. Ya nak ya.
insya Allah doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah. Sholat malam, haruskah 11 rakaat? Kalau sampai kamu bisa melakukan 11 rakaat itu bagus. Tapi setidak-tidaknya kemampuanmu hanya 2 rakaat dan 1 rakaat witir, tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada 11 rakaat setahun sekali. Atau baca Quran setidak-tidaknya setiap hari 1 makro, jauh lebih baik daripada menyelesaikan 1 Al-Quran tapi 1 hari. Gitu ya. Fa inna khaira amali admuhu wa in qalla. Mas Dim, colok mohon diklik istiqomah. Nah, saya ada pertanyaan. Jujur, ya. Ini ada wortel, ada telur, dan ada biji kopi. Makanan kan? Ya. Sekarang saya tanya, yang suka wortel ngacungkan tangan. Wow. Jujur nih ya, yang nanti kalau suka wortel jangan ngacungkan tangan lagi ya. Yang suka telur ngacungkan tangan. Harus milih di antara 3 ini. Yang wortel tadi ada 500 orang, yang telur ada 250 orang. Sekarang yang suka biji kopi cuman 1, 2, 3 orang. 4 orang. Ada 4 orang, Pak Dimas yang suka biji kopi. Padahal kopinya banyak di belakang itu. Oke, yuk ya. Taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Ya, kita masak ya. Masak bareng-bareng ya. Ya, yuk. Taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Di mangkok yang pertama masukkan wortel. Sudah masuk wortelnya? Sudah. Kemudian di mangkok yang kedua masukkan telur. Sudah masuk telurnya? Masuk. Di mangkok yang ketiga masukkan biji kopi. Ya, kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi. Sudah masuk kopinya? Dah. Oke. Didihkan ketiga mangkok tersebut ya selama 15 menit. Ya. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Ya. Tadi bubuk kopinya hilang, benar ya? Ya. Tetapi airnya menjadi warna kopi dan memiliki aroma kopi yang nikmat. Benar ya? Benar. Yuk. Sekarang pikirkan tentang kehidupan nak ya. Hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Ya. Kadang-kadang hidup sangat keras. Benar ya? Benar. Semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Benar ya, nak ya? Orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Benar. Kita kerja keras tetapi mendapatkan hasilnya sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran itu? Ya, benar ya? Nah, terus sekarang pikirkan lagi tentang ketika mangkok tadi itu. Air yang mendidih nak, ibarat persoalan kehidupan. Ya, kita dapat seperti wortel. Di panti asuhan kita bisa seperti wortel. Apa wortel? Kita masuk ke panti asuhan dengan keras dan kuat, semangat yang membara, rajin yang sangat luar biasa. Tapi kita keluar dari panti asuhan nanti menjadi kita keluar dengan lunak dan lemah. Ya. Lunak dan lemah. Oh. Apa yang terjadi nak? Kita menjadi sangat lelah. Ya. Kita kehilangan harapan, kita menyerah. Tidak ada lagi kata semangat untuk berjuang. Jangan seperti wortel. Siapa tadi yang seperti wortel? Ayo, siapa tadi yang seperti wortel? Yang suka makan wortel ya. Ketika masuk ke panti asuhan begitu semangat membara luar biasa tapi keluarnya lemah. Ya. Ayo yang telur sekarang. Kita dapat seperti telur tadi. Ya.
Kita mulai dengan hati lembut dan peka. Betul ya? Lembut, yang namanya telur lembut sebelum dimasak. Kita terakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Masya Allah, jangan seperti telur ya Rek ya. Apa intinya? Kita benci orang lain, kita juga benci diri sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan. Jangan seperti Insya Allah. Siapa yang telur tadi? Allah. Nah sekarang kita dapat seperti biji kopi. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi. Benar ya? Siapa yang merubah air? Bubuk kopilah yang mengubah air. Benar? Kita dapat apa sih? Airnya berubah karena bubuk kopi. Cium dan rasakan, minum. Makin panas airnya makin nikmat rasanya. Kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita belajar sesuatu Rek ya. Intinya apa? Kita dapat pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Kita membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Ya. Untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Anda lebih baik dan lebih tanggap. Nah, kita mau menjadi apa ketika menghadapi persoalan? Seperti wortel, telur, atau biji kopi? Siapa tadi yang milih biji kopi? Hanya 4 orang loh. Sekarang ngajungkan tangan semua. Ya. Apa Rek? Jadilah seperti biji yang mampu mengubah lingkungan. Ya. Yang mampu mengubah lingkungan menjadi lebih indah. Kalian merubah lingkungan kita itu menjadi lebih bermartabat. Juga harus seperti ikan dalam laut. Lautan itu benar apa? Di lautan itu apa rasanya lautan? Apakah ada ikan yang sebelum dimasak itu asin? Tetap apa? Masih hambar gitu ya. Oke lanjut. Etos belajar. Semangat dan kemauan keras untuk selalu mengembangkan diri, mencari dan memperkaya ilmu, serta mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Anak panti asuhan harus punya etos. Kalau bahasa kita etos Sakura. Bagaimana etos dan kerja, cara kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, orang-orang di Sakura mana? Di mana Sakura? Di Jepang sana. Teman-teman sekalian, sungguh luar biasa. Coba Mas Dimas, Pak Dimas, diklik. Nah, keterangan apa yang dimaksud, apa yang bisa dipetik dari film tadi? Yo, siapa yang ngacungkan tangan? Acungkan tangan. Ya. Ayo, Dek. Apa yang kamu petik dari ini tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khalifah dari Panti Asuhan LKSA Jember. Dari video tersebut saya menyimpulkan bahwa Anu selalu berusaha dan tidak putus asa untuk mencapai ibunya. Cukup. Apa tadi? Tidak putus asa menggapai ibunya. Sekarang saya minta dari satu perwakilan putra. Siapa? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayadi, saya dari PAM Surabaya.
Jadi maksud dari video tersebut adalah kalau kita memperoleh kalau kita inginkan kesuksesan itu harus dengan usaha. Kalau tidak ada usaha ya sia-sia gitu. Dari aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mau sukses maka harus baru bener ya. Ada lagi yang mau memberikan ini? Halo, ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Christian dari PAM Mojoroto, Kediri. Maksud dari video tersebut, tetaplah berusaha walaupun gagal berkali-kali, tetapi tetap berusaha karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wow. Usaha tidak pernah berkhianat ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ada lagi yang mau tambah dari film tadi? Mana? Oh banyak ini. Sekarang perempuan dulu ya. Ya dok ya. Ya jadi filmnya itu kayak ngajarin supaya kita itu terus berusaha dan hasilnya itu udah menunggu gitu loh. Hasilnya itu udah nunggu, kayak udah ada hasil yang baik. Ya kayak dijemput katanya. Ya gitulah makanya gitu ya. Namanya siapa, Mbak? Oh, namanya siapa tadi? Zahra. Zahra, bukan Zahra ya. Dari mana? Dari mana? Dari Surabaya. Surabaya, oke. Bener Surabaya ya. Rumahnya gak dibawa. Tadi siapa tadi? Ya, gimana? Dari mana nih? Kenalkan ya. Surabaya lagi. Surabaya semua ini lah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari PAM Gayungan, Surabaya. Makna dari video tersebut adalah kesuksesan itu tidak hanya digapai lewat satu jalur saja. Jadi misal kalau tadi hampir dari atas jatuh, kita evaluasi, kita naik lagi, insya Allah akan berhasil. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kegagalan awal dari teman-teman sekalian. Untuk sukses ada ndak anak kecil yang ketika lahir langsung berjalan? Ketika anak lahir itu biasanya belajar apa? Belajar walik dulu ya. Setelah itu belajar rangka. Ketika merangkak belajar, pernah ndak jatuh? Pernah ndak terkilir? Pernah ndak lecet? Sapa dengan kehidupan. Ada ndak kehidupan yang mulus seperti jalan tol gitu? Ada ndak? Gak ada ya. Allah pasti menguji hambanya. Hafal ayatnya. Al-Baqarah ayat 155. Mantap. Berdiri Mas. Saya suka yang seperti ini. Baca yang banter. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Ada yang hafal artinya? Allah pasti akan menguji kita semua dengan sedikit. Pertama, ketakutan.
takutan, takut jatuh ya, takut kekilir, takut gagal, takut tidak lolos, takut tidak dapat jodoh, takut apa lagi? Takut miskin, takut tidak bisa kuliah, takut tidak naik kelas dan lain sebagainya. Allah pasti menguji kita semua dari ketakutan. Khaufi wal ju'i, apa ju'? Lapar. Wa naqsi minal amwali, kekurangan wal anfusi, ditinggal oleh kerabat dekat karena kematian. Ya, wa thamarat, dan buah-buahan. Wa basyiri sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar enggak tadi film itu? Masya Allah. Bayi apa namanya tadi itu? Bayi beruang jatuh berapa kali, dia tidak pernah menyerah. Orang yang suksesnya adalah orang yang tidak menyerah dengan keadaan apapun. Orang yang sukses itu orang yang tidak mudah puas dengan hasil apapun. Wis berhasil aku, wis puas. Nggak bisa. Orang sukses itu adalah orang yang selalu up to date dalam segala hal, terlalu meningkatkan gitu ya. Meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas gerakan dakwahnya gitu ya. Kemudian kok mati Mas? Sampun. Kompetensi sosial kemanusiaan dan kepeloporan. Yang ketiga, kompetensi yang harus dimiliki oleh kader itu adalah sosial kemanusiaan dan kepeloporan. Kesolehan sosial. Teman-teman sekalian, terkait dengan kesolehan sosial, panjenengan ada di dunia ini dilahirkan oleh seorang ibu gitu ya. Benar ya? Punya ibu masih? Ada yang punya, ada yang tidak punya di sini gitu ya. Kemudian Anda tidak hidup sendiri, bahwa Anda itu pasti butuh orang lain. Sebaik-baik pribadi itu adalah pribadi yang menghargai dirinya sendiri, juga menghargai orang lain. Coba lihat video ini. Pak Dimas, resapin dan coba direnungi, semuanya menghadap ke depan. Dibesarin Mas. Layarnya Mas. Semua menghadap ke depan dan renungi film ini. Τι είναι αυτό? Ένα σφραγίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη!
Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Ya, gimana? Kok ada yang nangis? Kenapa nangis? Ada yang masih punya ibu, punya bapak. Pernahkah Anda memikirkan apa yang telah bapak? Pernahkah enggak kalian itu memikirkan apa yang telah bapak, ibu kita lakukan untuk kita semuanya mulai kecil, ketika anak kecil? Pernah enggak berpikir seperti itu? Pernah enggak apa yang telah Anda berikan untuk membalas budi baik, belas kasih orang tua kita? Mendo, teman-teman sekalian, orang tua kita baik yang sudah meninggal, apalagi yang masih ada, butuh curahan, belayan kasih dari anak. Betulnya bapak ibu kita tidak pernah meminta balasan belas kasih dari kita. Tapi anak yang baik itu anak yang apa tadi? Sadar bahwa orang tua kita butuh kita. Minimal apa yang bisa kita lakukan adalah doa untuk mereka. Baik yang hidup, lebih baik yang sudah meninggal, lebih yang masih hidup. Itu ya. Lanjut. Kepedulian sosial itu yang kedua adalah kepedulian sosial, ketepanggilan dalam meringankan beban hidup orang lain. Karena kita itu tidak hidup sendiri tadi. Yadul ulia khairum minal yadid tufla. Tangan di atas itu jauh lebih daripada tangan di bawah. Tidak harus dengan ekonomi, tidak harus dengan harta kita berbagi dengan orang lain. Paling sederhana sedekah yang kita berikan apa? Senyuman. Kemudian suka beramal, gemar melaksanakan amal soleh untuk kemaslahatan hidup. Teman-teman sekalian, ingin tidak menjadi orang sukses? Siapa yang ingin jadi orang sukses? Ngacungkan tangan. Yang tidak ngacungkan tangan, saya tidak doakan malam ini. Ngacungkan tangan. Untuk jadi orang sukses, minimal setiap hari Anda harus mendoakan kesuksesan orang lah. Contoh, suatu saat ketemu dengan orang, ya Allah, orang itu kok jadi pemulung, ya Allah doakan ya Allah, berikanlah dia kemudahan dalam mencari rezeki, keberkahan, muliakanlah hidupnya dan bahagiakanlah keluarganya. Untuk orang lain minimal satu hari satu orang lah, minimal itu mendoakan. Insya Allah ketika kita mendoakan orang lain, Allah akan mengistijabah doa-doa kita.
Kemudian keteladanan, menjadi uswah hasanah. Kalian punya teman, kalian punya lingkungan, jadikanlah pribadi yang dibanggakan. Jangan menjadi sampah masyarakat. Jadilah pribadi yang diunggul, yang diperhitungkan keberadaannya, ditunggu keberadaannya. Kalau kader Muhammadiyah sudah ditunggu keberadaannya itu mengharumkan, memberikan syafaat bagi lingkungan, Masya Allah. Itulah yang ditunggu. Ya. Kemudian tabligh, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Balighu anni, sampaikanlah kebaikan itu walaupun toh hanya satu. Undur maqal wala tandur, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Ya, kemudian inovatif, selalu ada yang baru, gitu ya, baru. Hidup itu tidak boleh monoton, ya. Karya itu tidak harus sama. Kalian sebagai kader umat, kader bangsa, kader persyarikatan harus merubah, gitu ya. Yang baik untuk jadi lebih baik lagi, bukan yang buruk tambah buruk lagi. Harus yang baik, harus lebih baik lagi. Kemudian berpikiran maju dan membawa Muhammadiyah pada kemajuan di berbagai bidang. Yang terakhir adalah kompetensi keorganisasian, penghikmatan, menempati posisi apapun dengan semangat, menjadi bagian yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan, berkomitmen dan menjunjung tinggi ideologi Muhammadiyah dan mengutamakan dan kepentingan Muhammadiyah. Sebagaimana tadi sudah saya katakan di awal, bahwa seluruh aktivitas kita itu, sebagai kader Muhammadiyah harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Sudah tahu ada di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Terus apa lagi? Ayo. Ada di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tahu enggak HPT? Apa HPT? Himpunan putusan itu menjadi landasan ideologi Muhammadiyah dalam beribadah, bermuamalah. Izin konfirmasi bahwa waktu tinggal 10 menit. Ya. Kok gak bisa Mas Dim? Oke, sebelum 10 menit kita ice breaking dulu ya, bentar ya. Semuanya saya minta berdiri Mas. Berdiri Mas Dim, ke slide selanjutnya Mas Dim. Nah, semuanya berdiri. Kita nyanyi bareng ya. Semuanya berdiri, kita nyanyi bareng sebelum Mas Dim. Semuanya berdiri, teman-teman sekalian. Dan harus mengikuti lagu ini. Lagu ini saya bikin untuk kalian semua. Karena kalian hari ini semuanya meninggalkan kampung halaman dalam rangka untuk berubah. Ya. Teman-teman sekalian, nyanyinya harus hikmat. Ya, nanti kita ulang lagi. Ya, Mas Dim, diklik Mas Dim. Semangat ya. Ini mau masuk YouTube nih. Masuk TikTok, kata Mas Dimas nih. Lihat tagnya ke sana, bisa melihat ke sana semua. Ya. Yuk. Kibarkan bendera perjuangan kader tinggalkan ayah, tinggalkan ibu.
tinta hitam hingga kita berkemajuan. Bersama catatan tinta hitam hingga kita berkemajuan. Takkan kembali pulang kalau tiada ku menang. Walau keringat basah bercucuran, umat kita berjuang untuk Islam berkemajuan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Capek? Ya. Lagu ini semoga menginspirasi bagi kita semua. Anda meninggalkan kampung halaman kalian semua, semuanya dapat hasil. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak, jadilah pohon yang berbuah. Saya kembalikan ke moderator. Boleh tepuk tangannya buat materi kita yang sangat luar biasa ini. Sudah. Jangan terlalu berlebihan ya. Nanti kalau terlalu berlebihan ini sudah malam. Baik, sesi selanjutnya Kak Adila akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari perempuannya ada 2 sesi si tanya jawab dan laki-laki ada 2 juga. Karena laki-laki ini adalah imam yang nantinya ya, maka saya akan beri waktu pada laki-lakinya. Silakan yang ini bertanya, 2 audien. Ya, masnya. Loh, oke. Sini agak maju mas. Nah, diambil mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam dari Pamekasan. Nama saya Khairul Anam dari Pamekasan. Dari kelompok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mau tanya Ustadz.
Curhat dong. Kan Ocan kan Muhammadi kan nurut Rasulullah. Terus akin jong. Kan Muhammadi kan nurut Rasulullah. Kan mun beda acara kan ingat semakin nikah beda acara kan. Kan mun ingat sholat kan papulan nga duhur so asar, maghrib so isa. Kan sebab Muhammadi kan nurut Rasulullah dan pengertian kan Muhammadiyah ada dua kata, Muhammad dan iya, pengikut Nabi Muhammad. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dari Pamekasan ya, boleh tepuk tangannya. Ini bahasa yang cukup rumit ya, menggelikan perut ini ya. Silakan Bapak atas pertanyaannya. Tak langkung sepora naingki. Hadirin seteja sebutan kaula muljaki. Ibu-ibu ngerti seteja. Engki leres ngerti seteja. Falang mentak ngerti sampean. Mas Khairul Anam tadi bertanya gitu ya teman-teman sekalian bahwa katanya Muhammadiyah itu sebagaimana artinya iya dinisbahkan pengikut Muhammad. Kenapa tadi kok sholatnya dijamak dicampur-campur ya? Yang zuhur dijamak dengan asar, yang maghrib dijamak dengan isya, subuh dijamak dengan enggak ya, dengan duha. Mas Khairul Anam, saya menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Teman-teman sekalian, dalam fikih Muhammadiyah, dalam fikih Muhammadiyah seharusnya tadi diterangkan oleh Imam Training bahwa Rasulullah itu ketika yang pertama Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih, bahkan saya pernah di Panti Putri ya menjelaskan 3 mil Rasulullah sudah dijamak dan dikosor. 2 mil itu 1 milnya berapa nak? 1,6 ya. Anggaplah 1,7 kilometer. Kalau kali 3 berapa? Ya berapa? Hah? Ya sekitar 7 lah sampai 8 kilo ya. 5 ya. 7. Teman-teman sekalian, bahwasanya Rasulullah pun pernah menjamak ketika hujan. Rasulullah dalam sebuah riwayat juga pernah menjamak sholat tanpa ada musabab apapun. Rasulullah itu pernah menjamak dan mengqashar sholat ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontinuitas. Ya, kita sekarang dalam posisi rutinitas dan kontinuitas. Kemudian Rasulullah itu menjamak sholat dan dikosor sholat itu ketika dia bepergian sampai ke Syam itu selama kurang 1 minggu itu dijamak terus dan dikosor terus. Karena Rasulullah tidak bermukim. Gitu ya. Itu yang akhirnya yang dijadikan dasar kita dalam fikih bermuhammadiyah ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontinuitas. Kenapa? Untuk bisa memberikan keringanan kepada seluruh peserta panitia itu untuk bisa mengeksplorasi kegiatan ini dengan sebaik mungkin, serigid mungkin, seaktualitas mungkin gitu ya. Karena memang kegiatan seperti ini kan butuh tenaga yang ekstra, kemudian waktu yang cukup, kadang-kadang seperti itu. Kalau kita kadang-kadang harus apalagi dalam kegiatan seperti ini, antri kamar mandinya saja butuh berapa menit? Berapa jam? Seperti itu. Apalagi masih tadi mandi kan, mandinya berapa jam dan itu berapa orang, ya. Dan itu tidak menggugurkan ini kita karena Rasulullah pernah melakukan mas. Kalau tidak ini nanti buka di saya ngajar Bulughul Maram di Panti Putri Aisyah di Bulughul Maram ya, bab sholat. Di bab sholat itu ada dan diriwayatkan oleh Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Dekat tidak dengan Rasulullah berarti? Dekat banget.
Muhammadiyah itu dalam beragama, dalam beribadah itu apa? Apa nih intinya? Bukan santai ya, tapi apa intinya? Muhammadiyah dalam beribadah itu yang menyenangkan, yang meringankan, bukan yang ringan-ringan pas apa namanya, pokoknya yang penting sholat, bukan seperti itu. Tapi kita tetap berittiba kepada Rasul. Nggak usah misalnya kamu nanti bepergian dari rumah mau ke mana gitu ya, dengan jarak tempuh misalnya 10 km, boleh enggak dijamak? Boleh. Boleh. Gitu ya. Nanti Mas Khairul Anam kalau kepingin lebih detail, bareng dengan saya buka di kitab Bulughul Maram. Ada lengkap di situ. Ada lagi? Lanjut apa? Sini dulu ya tadi. Oke. Perkenalkan, nama saya Arsista. Saya utusan dari PAM Lamongan, dari kelompok Nyai Siti Umniyah. Permisi, saya mau bertanya, bagaimana cara pemimpin atau tokoh-tokoh Muhammadiyah mendapatkan ide-ide atau program-program baru yang akan diaplikasikan di dalam organisasi? Terima kasih. Bagaimana memunculkan ide kan sebagai tokoh-tokoh Muhammadiyah, pemimpin-pemimpin Muhammadiyah. Langsung ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, dalam satuan kepemimpinan gitu ya, pasti memiliki corak, cara dan budaya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika bagaimana Nyi Siti Umniyah, Nyi Siti Aisyah, Nyi Siti Qaumamah Suratno, Ahmad Dahlan ke Mas Mansur, ini memiliki budaya berbeda, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan dinamika masyarakat secara umum. Masing-masing kepemimpinan pasti berbeda. Lah, ketika sekarang di zamannya Profesor Haidar Nasir, hidup di zaman apa namanya? Disrupsi. Dinamika perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Maka kebijakan-kebijakan Muhammadiyah itu adalah menyesuaikan dinamika dan perkembangan zaman. Muhammadiyah hadir itu untuk menjawab tantangan zaman berbasis Al-Quran dan hadis. Tetap kita tidak bisa keluar dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana Muhammadiyah menghukumkan misalnya, hukumnya apa? Main TikTok haram apa boleh? Boleh apa haram? Halal apa halal? Ayo, main TikTok boleh tidak? Saya main TikTok. Boleh tidak main TikTok? Boleh, kenapa tidak boleh? Fasilitas Allah TikTok itu. Fasilitas Allah tidak? Fasilitas Allah, tergantung kita mau buat apa. Sama dengan pisau nak, ya. Pisau gunanya untuk apa? Kalau dipegang oleh kalian, untuk apa pisau? Potong mangga. Kemudian potong sayur. Kalau dipegang tukang jagal, untuk ngiris daging, potong daging ya. Kalau dipegang oleh begal, untuk apa? Untuk begal kepala orang. Sama dengan itu paham ya? Termasuk bagaimana kita sebagai kader bangsa, kader umat, kader Muhammadiyah nanti, kita tidak sama antara budaya sekarang dengan budaya di mana kita nanti menjadi pemimpin. Hari ini saja sudah ribetnya seperti ini, kita dalam kondisi disrupsi, budaya disruptif gitu ya. Budaya milenial yang sedemikian rupa, budaya hedonis gitu ya. Di zamanmu nanti menjadi pemimpin pasti tantangannya lebih dahsyat lagi. Bagaimana kita menyiapkan diri yang pertama? Satu,
kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi? Doa, ikhtiar dan tawakal. Selalu memohon kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan dinamika dan perkembangan zaman, tapi tidak kita salah jalan. Seperti itu yang dilakukan para pemimpin kita. Kayak Ahmad Dahlan, mampu menggerakkan roda perekonomian waktu itu, mampu menggerakkan bagaimana sistem pendidikan kita itu yang dulunya sangat konservatif dirubah menjadi sangat modernis. Dulu sebelum kayak Ahmad Dahlan Muhammadiyah ini, kalau ngaji pakai apa? Hah? Boleh enggak pakai celana seperti ini? Enggak boleh zaman itu, harus pakai sarung, pakai songkok gitu ya. Kalau sekolah itu biasanya pakai ini. Bukan duduk seperti ini. Duduk di bawah lesehan gitu ya. Muhammadiyah datang dengan gerakan modernis tadi, menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman. Teman-teman sekalian, tapi tidak melupakan nilai-nilai syariah yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk di zamanmu nanti. Jangan-jangan sudah bukan pesawat lagi, tapi mobil sudah terbang nanti di zamanmu nanti gitu ya. Bukan gadget lagi, tapi sudah hologram. Kamu kalau sekarang untuk ya masih video call ya, mama ya apa sehat, nanti enggak, tinggal klik mamamu ada di depanmu. Ma ya apa salaman. Padahal mamamu ada di Surabaya. Nanti seperti itu menggunakan hologram. Mamamu bisa tatap muka, walaupun ada hologram. Itu nanti di zamanmu nak. Bagaimana Islam menjawab itu? Lah itulah tanggung jawabmu nanti. Kamu harus bisa berafiliasi dengan dinamika dan perkembangan zaman, tapi tidak melupakan esensi syariah Quran dan Sunnah yang sudah ditetapkan itu. Sebagaimana sekarang ini. Dia, gitu deh. Masihkah ada waktu? Habis. Masih ada. Jadi tadi yang perempuan sudah Pak, dan laki-laki sudah. Bentar, ini belum membuka. Jadi ini pilihan dari Bapak Ari, mau yang ibu-ibu atau bapak-bapak? Oke, yang pakai kacamata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ika Putri, dari utusan dari Pam Lamongan, dari kelompok Nyai Siti Hayinah. Saya masih sering menjumpai beberapa orang masih beranggapan bahwa berorganisasi itu tidak bermanfaat, masih menganggap remeh. Buat apa sih? Biar apa? Bahkan mereka itu kayak apa sih? Nanti belum lagi buat bayar iuran, kas mingguan, kas bulanan. Kan itu buang-buang duit. Enggak dulu, ntar dulu, nanti dulu. Bahkan ada beberapa orang tua juga yang melarang dan tidak mendukung anaknya untuk berorganisasi. Lantas, kita sebagai kader Muhammadiyah, bagaimana tanggapan kita? Apa yang harus kita lakukan dan jawaban apa yang harus kita berikan ketika ada orang yang beranggapan seperti itu dan mengatakan hal tersebut kepada kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Ika Putri. Ika Putri. Teman-teman sekalian, hafal ayat surat Al-Imran ayat 104. Wal takum ummatu yad'un ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna wa ulaika, hendaklah ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dialah orang-orang yang beruntung. Apa sekelompok artinya nak? Organisasi. Mohon maaf, orang yang berada di depan kalian ini tidak bisa seperti ini kalau tidak dengan organisasi.
Saya ketika SMA sudah ketua OSIS. Saya SMA sudah ketua OSIS. Kuliah mulai semester 2 sudah menjadi gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya juga merangkap dalam 2 tahun itu sebagai gubernur atau ketua BEM, merangkap menjadi ketua pimpinan daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah waktu itu. Bukan IPM masih ya, Ikatan Remaja waktu itu. Saya juga sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam sebagai ketua bidang dakwah. Dalam 1 minggu saya bisa bergerak, mohon maaf, di 5 organisasi sekaligus. Kenapa teman-teman? Apa keunggulan yang didapat dari itu? Yang pertama, di samping ilmu pengetahuan pasti ada ya, ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang tidak kamu dapat di ilmu manapun, tidak dapat di bangku manapun, tidak dapat di ajaran manapun adalah 1, pengalaman. Yang kedua, pengalaman apa? Bagaimana cara manajemen konflik, bagaimana caranya retorika yang baik gitu ya. Di mana didapat? Bagaimana caranya membuat proposal, bagaimana caranya mencari dana. Ada enggak di sekolah? Enggak ada. Ilmu bicara ada enggak di sekolah? Enggak ada. Ilmu manajemen konflik ada di sekolah? Enggak ada. Ada di bangku kuliah? Enggak ada. Adanya di mana? Di organisasi. Berdiri seperti ini, menjadi MT, menjadi MC. Ada enggak di sekolah? Di mana adanya? Di organisasi. Ketika ada orang yang seperti itu, katakan no, saya bukan golonganmu. Saya adalah anak yang butuh organisasi. Katakan tidak kepada orang yang ingin melemahkan semangatmu untuk tidak di organisasi. Itu orang yang tidak berkemajuan, orang yang tidak peka dengan apa? Lingkungan alias pekok. Jadi tidak boleh dengerin, nggak usah didengerin. Kalau ada orang yang tadi itu gembosi kalian, sok-sokan ikut organisasi. Kenapa? Organisasi itu adalah my way, jalan kita agar kita bisa berubah dan bisa merubah. Bisa berubah dan bisa merubah, ikut di organisasi, Rek. Kamu lulus tanpa di organisasi, kamu sama dengan apa? Pakai kacamata kuda. Gimana kacamata kuda? Lurus-lurus saja gitu. Gak mau lihat kanan kiri gitu ya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, sekarang ikutlah organisasi yang bisa kamu ikutin. Setidak-tidaknya pilih di antara salah satu organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Itu ya. Itu aja ya, Dek. Cukup ya? Sudah jam 9, terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di Jember, di Universitas Muhammadiyah Jember. Semoga kita di suatu saat nanti bisa bertemu juga, diberikan kesehatan oleh Allah. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk sahabat-sahabat di mana Anda nanti berada. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.